Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda Bogor. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah praktikum komputasi perpajakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan ISPT pajak pertambahan nilai. Baik, kita langsung ke aplikasi ISPT PPN. Nah, ini aplikasi ISPT-nya. Kita lihat lagi ISPT pajak pertambahan nilai. Nah, sebelumnya kita salah ya, kita ada keliru untuk instalasi pad-nya karena kita lihat di sini versinya masih 1.4 ya. Nah, kita akan rubah versinya ke 1.5 yaitu dengan menginstal patch-nya. Kita tutup dulu, kemudian kita cari aplikasi. Nah, ini patch-nya ya, patch ISPT PPN versi 1.5. Nah, kita install. Nah, kemarin kita belum mengganti lokasinya ya, kita ganti dulu. Nah, lokasi di mana aplikasi ini diinstal. Kita lihat di sini, kita lihat nah instalasi. Nah, ini adalah tempat instalasi ISPT PPN. Klik, kemudian cari DJP, kemudian cari ISPT PPN. Nah, kemudian OK. Nah, ini sudah kita rubah, kemudian kita ekstrak. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lagi buka aplikasinya. Kita bisa lihat bahwa versinya sudah berubah ke versi 1.5. Kemudian kita buka koneksi database. Nah, kemudian kita klik browse. Nah, untuk apa? Untuk database-nya kita kemarin simpan di D, kemudian database ISPT PPN kasus 1. Oke, kita pilih. Ini username-nya adalah administrator dan password-nya adalah 123. Oke. Nah, kita lihat profilnya. Nah, ini yang sudah kita input di pertemuan sebelumnya. Kalau kita mau rubah, kita klik ubah. Nah, apa yang kita mau ubah. Nah, untuk wajib PPNBM boleh diklik atau enggak, karena di kasus ini ada PPNBM yang kita peroleh, maka boleh kita klik ya, atau tidak klik juga nggak boleh, kita klik aja ya. Oke, kita simpan. Oke, kemudian kita lihat keluar. Nah, sebelum input data, nah kita akan input dulu di sini kasusnya. Kita lihat. Nah, ini profil sudah kita input. Kemudian kita input referensi nomor faktur pajak ya. Nah, ini referensi nomor faktur pajak kita input di sini. Kemudian klik baru. Nomornya kita masukkan di sini ya. Nomor suratnya ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini.
kemudian nomor serinya 00115. Sampai dengan oke, kita sudah, nah ini sudah kita masuk ya, dan kita keluar. Kemudian selanjutnya adalah input referensi lawan transaksi. Nah ini ada banyak lawan transaksi ya, kita input satu persatu. PP-nya kita masukkan. Ini alamatnya. Kemudian nomor kode pos, nomor telepon, kalau sudah kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah kita input dulu semua ya. Oke, kita sudah input semua data lawan transaksi ya. Kita bisa lihat di tool referensi lawan transaksi. Nah kita bisa lihat ada 16 lawan transaksi. Selanjutnya kita akan input transaksi penjualan atau penyerahan selama bulan Mei tahun 2015. Nah, yang pertama kita lihat di sini tanggal 1 Mei melakukan ekspor satu kontainer mebel ke Van Houten Corporation Jerman berdasarkan pemberitahuan ekspor barang nomor 0000123, nilai ekspor sebesar 100.000 US dollar dengan asumsi kurs sebesar 12.000 per dolar. Nah, kita analisis bahwa transaksi ini adalah terhutang PPN. DPP-nya itu adalah 100.000 dolar dikali kurs sebesar 12.000, ketemunya 1.200.000.000. Nah, untuk tarif PPN ekspor adalah 0%. Maka di sini adalah PPN-nya sebesar 0 rupiah. Nah, transaksi ini kita masukkan ke formulir 1111A1. Kita klik di sini di input data. Kemudian klik pajak keluaran. Nah, jangan lupa ini rubah ke tahun 2015. Oke, kemudian kita lihat tampilkan masih belum ada ya. Kemudian kita klik baru. Kemudian kita pilih jenis transaksi ekspor. Untuk nama lawan transaksinya tadi adalah Van Houten Incorporation. Kita copy aja ya biar cepat. Kemudian nomor dokumennya adalah B
0000123, tanggalnya tanggal 1 Mei, kemudian DPP-nya tadi 1.200.000.000. Nah, PPN-nya adalah 0 karena tarif untuk PPN ekspor itu adalah 0%. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk transaksi yang kedua, yaitu tanggal 1 Mei mengirimkan tagihan kepada Dinas Pertanian atas penyerahan separtai meja kursi di bulan April tahun 2015 senilai 66 juta rupiah termasuk PPN. Nah, ini berarti ada unsur PPN-nya. Kita hitung dulu DPP-nya, yaitu dengan cara 100 dibagi 110 dikali 66 juta, ketemunya 60 juta. PPN-nya 10% dikali 60 juta sama dengan 6 juta. Kita masukkan di sini. Klik baru, kemudian ini penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, ini kepada pihak yang, nah ini ganti ya, kepada pihak pemungut, karena ini tadi lawan transaksinya itu adalah Dinas Pertanian. Nah, untuk NPP kita cari karena kita sudah input tadi data lawan transaksi. Nah, ini ada Dinas Pertanian, kita klik, kita pilih. Untuk faktur tadi nomor 00115 13 kopi. Untuk DPP-nya itu adalah 60 juta. PPN-nya 6 juta, otomatis kita klik simpan. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini udah masuk. Kemudian transaksi ketiga menyerahkan meja kursi kepada toko abadi. Nah, ini toko abadi merupakan pelanggan utama dan melakukan transaksi beberapa kali dalam 1 bulan, sehingga dibuatkan faktur pajak gabungan. Nah, kalau untuk pelanggan ini kita bisa buatkan faktur pajak gabungan gitu. Kita lewat. Kemudian untuk transaksi nomor 4 menerima termin pembayaran sebesar 30 juta atas penyerahan barang kepada PT Sarana. Kita lihat ini adalah terutang PPN ya. Kita input di formulir 111A2. Input di sini penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, ini kepada pihak yang bukan pemungut. Untuk NPP-nya tadi namanya itu adalah PT Sarana Geraha. PT Sarana Geraha. Nah, ini kita pilih. Kemudian untuk nomor serinya copy. DPP-nya 30 juta, tanggalnya 5 Mei. Berubah ke 5 Mei. DPP 30 juta. PPN-nya otomatis kita simpan. Oke. Sudah masuk. Kemudian transaksi selanjutnya menyerahkan secara konsinyasi seperangkat mebel seharga 35 juta kepada Lancar ya, FA Lancar Jaya, kepada FA Lancar Jaya. Nah, ini adalah turutang PPN. Kenapa ya, aturannya seperti itu ya. Penyerahan secara konsinyasi itu turutang PPN. Kita masukkan di formulir 111A2. Klik baru. Kemudian ini sama
Untuk lawan transaksi kita cari, nah, ini kita pilih, kemudian untuk nomor faktur kita copy, ini 001, DPP nya 35 juta, tanggalnya 5 Mei, tanggal 5 Mei 35 juta. PP nya otomatis kita simpan, nah, itu masuk. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal nomor 6, menyerahkan rak dan almari seharga 55 juta kepada Dinas Kesehatan. Harga ini termasuk pajak pertambahan nilai, tagihan disampaikan seminggu kemudian dan pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Dinas Kesehatan beralamat di Jalan Kabupaten nomor 30. Nah, ini terutang PPN ya, dibuat nanti pada saat penagihan. Kita lewat. Untuk 12, menyerahkan seperangkat almari kepada Tuan Dewangga sehingga nilai 5.900.000. Nah, ini adalah merupakan transaksi kepada pihak lain atau pembeli lain yang tidak beridentitas ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada nomor NPWP. Nah, alamatnya juga tidak ada. Nah, ini kita lewat, kita akan masukkan ke kelompok penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung. Kemudian transaksi nomor 8, menerima pembayaran uang muka sebesar 45 juta dari PT Gotak. Nah, ini terutang PPN ya. Kita harus buat faktur pajak, kita input di formulir 111A2. Baru penyerahan dalam negeri, pihak lain bukan pemungut, melawan transaksi PT Gotak. Nah, ini kita pilih. Kemudian nomor faktur 140 13 156, kita copy aja biar cepet. Ini 001, kemudian tanggalnya tanggal 13 Mei, DPP nya 45 juta. 13 Mei DPP nya 45 juta. PPN nya sudah terhitung 4.500.000, kita simpan. Yes, kita lihat masuk. Oke, kita lihat transaksi selanjutnya, menerima pembayaran dari PT Santosa Geraha atas penyerahan barang yang dilakukan pada 5 Maret 2015 senilai 25 juta. Faktur pajak dibuat paling lambat akhir April. Nah, ini tidak usah dimasukkan lagi karena asumsi faktur pajak sudah dibuat di bulan April, maka sudah dilaporkan di SPT masa April. Kemudian nomor 10, menerima pembayaran dari Bendaharawan Dinas Pertanian atas penyerahan separtai mebel bulan April 2015 yang tagihannya telah dikirim pada 1 Mei 2015. Nah, ini tadi sudah dibuat ya, faktur pajak sudah dibuat pada 1 Mei. Kemudian nomor 11, mengirimkan tagihan kepada Dinas Kesehatan atas penyerahan rak dan almari pada tanggal 11 Maret. Nah, ini terutang PPN, dibuatkan faktur pajak dengan kode dan nomor seri 001. Nah, ini masukkan ke formulir 112 Dinas Kesehatan. Nah, untuk Dinas Kesehatan ini kita asumsi dia adalah pemungut PPN, ubah kepada pemungut bendaharawan.
hewan transaksi, dinas kesehatan kita pilih. Oke, untuk nomor fakturnya kita masukkan di sini 40 13 157. DPP-nya 50 juta. Tanggalnya 15 Mei, DPP-nya 50 juta. Oke, kita simpan. Yes. Nah, udah masuk. Kemudian transaksi selanjutnya, nomor 12, menyerahkan seperangkat meja umum makan kepada toko abadi. Nah, ini langganan kita akan buat faktur pajak gabungan. Tanggal 18, menyerahkan pesanan kitchen set seharga 25 juta untuk kebutuhan kantor kepada PT Cinta Damai yang pembayarannya telah diterima pada 30 April. Nah, ini terutang PPN dan dibuatkan faktur pajak pada saat pembayaran, yaitu pada 30 April. Maka ini tidak dibuat lagi di bulan Mei. Tanggal 20 Mei sebanyak 2 set meja kursi senilai 5 juta. Nah, harga ini sudah termasuk laba sebesar 2 juta digunakan sendiri untuk ruang direksi. Nah, kasus ini adalah karena pemakaian sendiri. Nah, ini akan kita masukkan ke faktur pajak yang digunggung. Jadi kita lewat ya. Nanti kita isikan pada formulir 111 lampiran AB poin 1 B2. Kita lewat yang itu. Kemudian tanggal 21 Mei menyerahkan tempat tidur kepada toko abadi senilai 15 juta. Nah, ini juga kita lewat karena ini nanti dibuat faktur pajak gabungan karena PT Abadi ini adalah langganan. Kemudian tanggal 25 Mei menerima pembayaran termin kedua dari Bank Perdana sebesar 33 juta sudah termasuk PPN atas pekerjaan pembuatan konter dan mebel lainnya sesuai kesepakatan. Nilai pekerjaan senilai 99 juta dibayar dalam 3 termin, masing-masing termin sebulan dengan jumlah pembayaran sama. Nah, ini kita hitung DPP-nya yaitu 100 dibagi 110 dikali 33 juta. Nah, ini untuk termin yang pertama ya. Ini untuk termin yang kedua. Nah, kita input Bank Perdana di formulir 11A2. Oke, baru kemudian ini penyerahan kepada bukan pemungut, rangkuman transaksi Bank Perdana. Ini kita pilih, kemudian nomor fakturnya. DPP-nya 30 juta. Oke, PP-nya udah otomatis kita simpan. Nah, masuk. Kemudian transaksi selanjutnya menyerahkan 1 set meja makan kepada konsumer akhir. Nah, ini nanti kita masukkan ke faktur pajak yang digunggu. Tanggal 27 Mei menyerahkan sejumlah mebel kepada UD Mandiri dengan harga 27 juta tidak termasuk PPN, potongan harga 10%. Pembayaran dilakukan bersamaan dengan penyerahan. Nah, ini adalah terutang PPN. Nah, itu PPN-nya itu adalah setelah di diskon ya 10%. Jadi di PP-nya itu adalah 24.300.000. Nah, kita input di formulir 11A2. Nggak usah dirubah. Ininya adalah tadi namanya lupa siapa, UD Mandiri.
UD Mandiri, kita pilih, kemudian nomor fakturnya kita copy, tanggalnya tanggal 27 Mei, DPP-nya 24.300.000. DP-nya otomatis kita simpan. Oke, masuk. Kemudian transaksi selanjutnya, menyerahkan meja belajar kepada toko abadi. Nah, ini faktur pajak gabungan. Mengekspor satu kontainer mebel ke Australian Limited. Nah, ini adalah kegiatan ekspor. Nilai ekspornya 50 juta, khususnya 12.100.000. Kita hitung DPP-nya adalah 50 juta dikali 12.100, ketemunya 605 juta. PPN-nya 0%. Kita masukkan di sini. Nah, ini ganti ke ekspor. Untuk lawan transaksinya kita copy. Dokumennya PEB tanggalnya 29, DPP-nya 605 juta. $605 juta. PPN-nya 0 ya, karena tarifnya untuk ekspor 0%. Kita simpan. Oke, sudah masuk. Kemudian yang selanjutnya, menyerahkan 1 unit mebel kepada Tuan Handoyo. Nah, ini faktur pajak yang digunggung karena pembeli tidak teridentifikasi. Kemudian tanggal 31 menerima pengembalian barang dari UD Mandiri atas penjualan tanggal 27 Mei senilai 2 juta. Nah, ini adalah retur ya, atas pengembalian atau retur tersebut dibuatkan nota retur nomor NR 000123, DPP-nya 2 juta. Nah, ini kita masukkan ke formulir 111A2. Buat, kemudian ini penyerahan dalam negeri. Kemudian detail transaksi ini adalah penyerahan kepada pihak yang bukan pemungut. Untuk dokumen transaksinya itu adalah nota retur. Kemudian lawan transaksinya adalah tadi UD Mandiri. Nah, untuk nomor dokumen, nomor retur kita copy aja dari sini. Copy. Kemudian tanggalnya, nomor seri yang diretur kita boleh input. Nomor seri yang diretur tadi berarti nomor berapa ya, UD Mandiri itu. Nah, ini nomor 159. Satu 10, tanggalnya 31 Mei.
kemudian DPP-nya 2 juta. Nah, ini otomatis minus ya, karena ini retur ya. Kita simpan. Oke. Udah masuk. Kemudian kita lihat transaksi selanjutnya. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian kita buat faktur pajak gabungan tadi ke toko abadi. Kita masukkan di sini. Baru kemudian penyerahan bisa dirubah nama transaksi toko abadi. Toko abadi. Nah, ini kita pilih. Kemudian nomor fakturnya 140 160. Tanggalnya 31 Mei. Kemudian DPP-nya 50 juta. Nah, ini tadi total penyerahannya ya, tanggal 3 Mei, 16 Mei, 21 Mei, 28 Mei, di total ketemunya 50 juta. DPP 50 juta. Otomatis PP-nya kita simpan. Oke, semua sudah ini ya, sudah. Nah, untuk faktur pajak yang digunggung, nah ini nanti masukkan di formulir AB1B2. Oke, selanjutnya adalah transaksi pembelian atau perolehan jasa kena pajak selama bulan Mei. Yang nomor 1, membayar rekening kepada Telkom sebesar 4.400.000 termasuk PPN. Nah, ini kita input di formulir 111B2. Masuk ke sini. Nah, ini keluar dulu. Ini input data, kemudian pajak masukan. Nah, jangan lupa kita rubah dulu ininya tahun 2015. Oke. Kemudian kita lihat sini lawan transaksinya adalah Telkom. Pilih, kemudian ini dokumennya adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian nomor dokumennya, ini nomor dokumennya kita copy. Dan tanggalnya tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei. DPP-nya 4.400.000. 4.400.000. Maaf, tadi ini 4 juta ya, karena 4.400.000 itu sudah termasuk PPN. 4.400.000 sudah termasuk PPN, maka DPP-nya itu adalah 100 dibagi 110 dikali 4.400 ketemu 4 juta. Otomatis kehitung, kita simpan. Oke, kita lihat udah masuk ya.
Selanjutnya adalah transaksi yang kedua, tanggal 7 Mei membayar biaya servis truk sebagai alat angkut barang kepada PT Auto 2000 sebesar 5.500.000. Nah, ini sudah termasuk PPN. Nah, untuk transaksi ini adalah untuk transaksi ini merupakan transaksi yang mendapatkan faktur pajak masukan sebesar 500.000. Kita isi di formulir 111B2. Baru kemudian ini perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri, bukan pemungut. Nah, untuk lawan transaksi adalah tadi namanya PT Auto 2000. Pilih, kemudian nomor fakturnya 0005520. Tanggalnya tanggal 7 Mei. Untuk DPP-nya sebesar 5 juta. PPN-nya sudah otomatis ya. Kita simpan. Masuk. Kemudian transaksi selanjutnya nomor 3, tanggal 7 Mei membayar biaya servis kendaraan sedan kepada PT Nasmoko Jalan Magelang sebesar 11.750.000. Diterima faktur pajak dengan kode dan nomor seri 0065432. Nah, ini faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena ini adalah termasuk biaya servis untuk kendaraan, bukan kendaraan operasional. Nah, ini adalah kendaraan sedan, termasuk kendaraan mewah ya. Jadi faktur pajaknya itu tidak bisa dikreditkan. Nah, kita input ke formulir nomor B3. Caranya masih di tempat yang sama, kita klik baru, cuma bedanya di sini ya. Perolehan barang kena pajak atau jasa pajak kena pajak ini sama. Ini bedanya di sini ya. Kita masuk ke pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian dokumennya faktur pajak, lawan transaksinya tadi siapa tadi namanya, lawan transaksinya adalah Nasmoko. Nah, ini oke. Kemudian nomor serinya kita copy, tanggalnya tanggal 7 Mei. DPP-nya 11.750. Nah, PPN-nya otomatis sebesar 1.175.000. Kita simpan. Sudah masuk. Kemudian transaksi selanjutnya nomor 4, tanggal 9 Mei menerima kayu gergajian dari PT Rimba seharga 90 juta. Uang muka sebesar 30 juta dan PPN 10% dikali 30 juta sebesar 3 juta telah dibayarkan pada 10 April dengan faktur pajak nomor 000 dan selanjutnya. Nah, faktur pajak dapat dikreditkan sampai dengan 3 bulan. Nah, ini
faktur pajak diterima di bulan April tapi belum dimasukkan, maka selama masih dalam waktu 3 bulan kita bisa dikreditkan di bulan Mei. Kita input di formulir B2. Ini faktur pajak, kemudian ini cari PT Rimba. PT ini kita pilih, kemudian nomor serinya kita copy sini, nomor serinya 0002545. Kemudian tanggalnya tanggal 9 Mei, DPP-nya 3 juta. DPP-nya itu adalah 30 juta di bulan April, kemudian 30 juta di bulan April, kemudian di bulan Mei ini kepotong nih. Di bulan Mei itu adalah di bulan April 30 juta, di bulan Mei sebesar 60 juta. Nah ini ya. Jadi kekurangan 50 juta ditambah 10 juta dibayar di bulan Mei dalam satu faktur pajak. Oke, kita input yang pertama dulu yang 3 juta. Di tanggal 9 ini 30 juta, dan otomatis kita simpan. Kemudian data kita klik yes, yang sama PT Rimba. Yang kedua PPN nya itu 6 juta, nomor serinya 002401. Tanggal 9 Mei ini 60 juta, PPN-nya 6 juta, kita simpan. Oke, udah masuk. Kemudian selanjutnya adalah transaksi nomor 5, membayar tagihan kepada PT Tulus Mulus atas pembelian bahan pembantu bulan April sebesar 5.500.000, sudah termasuk PPN. Faktur pajak dan PPN masukan telah dilaporkan pada SPT masa April. Nah ini tidak usah diinput lagi karena sudah dilaporkan di masa April. Nomor 6, tanggal 11 Mei membeli alat perekat lem dari PT Ikhlas sebesar 66 juta. Nah ini ada faktur pajaknya, bisa dimasukkan sebagai faktur pajak masukan. Kita input. Ini masih sama, ini kepada pihak yang bukan pemungut. Ini dokumennya faktur pajak, nama lawan transaksinya tadi PT Ikhlas, pilih, kemudian nomor serinya kita copy, tanggalnya tanggal 11 Mei, DPP-nya 60 juta. PPN otomatis kita simpan. Sudah keluar. Oke. Selanjutnya adalah tanggal 13 Mei membeli sebagian bahan baku dari UD Bendahara, dari UD Belantara senilai 200 juta, dibayar dengan uang muka sebesar 135 juta. Sisanya dibayar akhir minggu ini, diterima faktur pajak dengan kode dan nomor seri
Nah, ini DPP-nya adalah 135 juta. Ini masukkan ke formulir B2. Namanya UD, nama lawan transaksinya adalah UD Belantara. Ini sama penyerahan barang jasa kena pajak dalam negeri, ini sama kepada pihak yang bukan pemungut, dokumennya kabar pajak, lawan transaksinya adalah UD Belantara. Ini kita pilih, dia nomor seri fakturnya kita copy, yang tanggalnya tanggal 13 Mei. DPP-nya 135 juta. 135 juta. Otomatis kita simpan. Nah, udah masuk. Oke, selanjutnya adalah nomor 8, telah dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Mas suku cadang mesin dari Jepang, bahan baku dan bahan pembantu dengan membayar total sebesar cost insurance and freight sebesar $50.000. Biaya masuk 10%. Nah, untuk kurs yang berlaku sebesar 12.000. PPN 10%, berarti biaya masuk 10%. Nah, kita hitung dulu DPP-nya. DPP-nya itu adalah CAF ditambah biaya masuk. Berarti CAF-nya 50 juta. CAF-nya itu adalah cost insurance and freight sebesar sebesar 50.000 US dollar ditambah 10%, kemudian dikali 12.000. Nah, ketemunya adalah 660 juta. PPN-nya 10% dikali 660 juta, ketemunya 66 juta. Kita masukkan di formulir B1. Nah, ini kita ganti ke import barang kena pajak. Kemudian ini ya PIB dan SSP. Nah, untuk nama lawan transaksi tadi Japan Incorporation, kemudian nomor PIB-nya, nomor PIB mana nomor PIB-nya ya? Nah, ini nomor PIB-nya 00816. Yang tanggalnya tanggal 15 Mei, DPP-nya 660 juta. Ini 660 juta. Nah, karena ini import, maka terutang PPN sebesar 66 juta. Kita simpan. Kita masuk. Kemudian transaksi selanjutnya nomor 9, membeli alat pengering dari gudang bahan baku PT Usaha sebesar 146 juta. Nah, 146 juta itu berarti sudah termasuk, di sini sudah termasuk PPN, berarti PPN-nya kita berarti DPP-nya kita hitung 100 dibagi 110, ketemunya 146 juta 300 ribu. Nah, kita input di formulir B2. Ini sama faktur pajak lawan tersaing PT Usaha. Pilih nomor
serinya, ini nomor seri faktur pajaknya kita copy. Kemudian DPP-nya itu adalah sebesar 133 juta. Oke, tanggalnya tanggal 17 Mei. Oke, simpan. Oke, selanjutnya tanggal 20 Mei diterima dari PT Honda Internasional Bekasi 1 unit sedan. Harga 300 juta sudah termasuk PPN. Nah, di sini ada PPN BM sebesar 40%. Nah, atas pembelian ini dibayar uang muka sebesar 150 juta. Sisanya dibayar setiap akhir bulan selama 5 bulan berikutnya. Nah, transaksi ini diterima faktur pajak dengan kode dan nomor seri 0005500. Nah, untuk menghitung DPP-nya adalah 100 dibagi 150. 150 itu adalah PPN 10% dan PPN BN 40%. Nah, ketemu DPP-nya itu sebesar 200 juta. PPN 200 juta dikali 10%, untuk PPN BM-nya itu 40% dikali 200 juta ketemu 80 juta. Nah, ini adalah tidak dapat dikreditkan. Kenapa tidak dapat dikreditkan? Karena ini adalah bukan kendaraan operasional. Nah, ini masuknya ke dalam kendaraan untuk kepentingan para direksi. Nah, mungkin kan sedan digunakan untuk operasional. Nah, kita masukkan ke maksudnya operasional seperti ngangkut barang seperti itu ya, ke formulir B3 ya. Ini perolehan yang tidak dapat dikreditkan. Ininya faktur pajak, lawan transaksinya tadi PT Honda Internasional. Honda Internasional pilih, kemudian nomor fakturnya tanggalnya tanggal 20 Mei. DPP-nya 200 juta. PPN-nya 20 juta. Nah, ini di sini ada PPN BM-nya sebesar 40% dikali 200 juta ketemunya 80 juta. Isikan di sini. Nah, ini belum bisa diisi ya karena di depannya belum kita rubah. Keluar dulu. Nah, kita rubah dulu di profilnya. Nah, ini kita ubah. Nah, ini kita centang dulu. Oke, kita simpan. Oke, keluar. Nah, boleh kita ubah. Nah, baru kita masukkan PPMBN-nya. Oke, kita simpan. Transaksi selanjutnya membayar imbalan jasa konsultan teknik dari Korea. Nah, ini berarti perolehan jasa kena pajak. Nilainya sebesar 5.000 US dollar, kursnya sebesar 200.000. Nah, nomor dokumennya ini KCT 0190875. Berarti DPP-nya 5.000 dolar dikali 12.000 ketemu 60 juta. Nah, kita masukkan ke formulir B1. Nah, ini adalah import jasa kena pajak, import barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak. Nah, ininya
adalah PIB dan SSP, nama lawan transaksi. Kita masukkan sini tadi siapa? Korean Training Center. Oke, nomor dokumennya udah copy ini. Dan tanggalnya tanggal 21 Mei, DPP-nya 60 juta. Nah, PPN otomatis kita simpan. Oke. Ini salah ya, tadi belum dirubah 21 Mei. Tanggal SSP-nya 21 Mei. Jadi selanjutnya adalah dibayar kekurangan pembayaran sebesar 10 juta dari PT Rimba. Kekurangan tersebut berasal dari transaksi tanggal 9 Mei. Nah, ini faktur pajak sudah diterima pada 9 Mei, berarti nggak usah dibuat lagi ya. 9 Mei kita lihat sini. Nah, 9 Mei. Nah, ini sudah diterima pelunasannya sebesar 10 juta. Oke, saya rasa sudah semua untuk perolehan barang atau jasa kena pajak. Nah, untuk selanjutnya adalah kita proses posting ya, posting untuk membuat SPT PPN. Kita keluar dulu ya, kita klik no dulu. Oke, selanjutnya kita posting ya, input data, kemudian posting data. Nah, ini pilih ke bulan Mei, tahunnya 2015. Nah, ini ada pajak keluaran sebanyak 11 dan pajak masukan sebesar sebanyak 11. Nah, kita posting. Oke, data faktur berhasil diposting. Selanjutnya kita setting SPT ya. Nah, ini udah masuk tadi Mei 2015. Nah, kita buka. Kemudian kita klik buka untuk dilihat atau diedit. Nah, kita buka. Nah, ini SPT bulan Mei tahun 2015 sudah kebuka. Nah, ini kelihatan di sini Anda sedang membuka SPT masa Mei tahun 2015, pembetulan ke 0. Dan kita klik lampiran SPT, lampiran AB. Ini ada bagian 1, bagian 2 ya. Kalau mau lihat rinciannya kita lihat di sini, SPT lampiran A1. Nah, ini tadi import, ini ekspor ya. Kemudian untuk B2 nya A2. Nah, ini adalah penyerahan dalam negeri. Kemudian untuk P1, nah ini import, tadi ada 2 dari Jepang dan Korea. Kalau Korea tadi pemanfaatan jasa kena pajak. Nah, untuk selanjutnya adalah kita langsung aja ke induk SPT. Nah, di induk SPT ini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4.
Nah, ada satu hal lagi yang belum kita input, yaitu faktur pajak yang digunggung ya, faktur pajak yang digunggung. Nah, ini masuknya di sini ya, SPT formulir lampiran AB. Nah, faktur pajak yang digunggung itu tadi ini. Nah, ini atas penyerahan barang kena pajak kepada pembeli yang tidak beridentifikasi. Nah, ini dibuatkan faktur pajak yang digunggung. Nah, ini tadi ada beberapa transaksi, diantaranya tanggal 3 Mei ke Tuan Dewangga, tanggal 16 Mei ini digunakan sendiri, kemudian 21 Mei ke konsumen akhir, 28 Mei ke Tuan Handoyo. Totalnya adalah 22.100.000, PPN-nya adalah 2.210.000. Nah, kita isikan di formulir 111, formulir AB di poin 1 B2. Nah, di sini formulir AB poin B1 poin 2. Nah, di sini kita masukkan penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. DPP-nya tadi berapa? 22.100.000. 22.100.000. PPN-nya 2 juta. Nah, kalau udah kita simpan. Nah, ini 0 sudah simpan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke induk. Nah, ini di induk ini nah, di induk kita lihat ada bagian 1. Nah, untuk poin 1 itu ada ekspor sebesar 1.805.000.000. Kemudian untuk penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar 234 juta. Nah, untuk PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, nah ini yang dipungut oleh tadi Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian sebesar 110 juta. Bagian 2 adalah ini penghitungan pajak atau PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, dalam kasus ini PPN-nya adalah lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Pajak keluarannya lebih kecil daripada pajak masukannya. Kemudian bagian 4 kita isikan, ini lokasinya di Jakarta. Karena alamat perusahaan Jakarta kita rubah tanggalnya ke tahunnya 2015. Di bulan Juni ya, karena untuk lapor SPT bulan Mei itu dilaporkan di bulan Juni. Nah, kita anggap ya lapor tanggal 20. Oke, kita simpan. Oke, nah ini udah selesai ya. Terus kalau sudah selesai kita cetak SPT-nya. Nah, kita cetak induknya dulu. Nah, ini kita setting kertasnya ke jenis kertas folio. Print. Nah, kita print simpen di D ya. D. Kita klik induk ya. Oke, kemudian kita yang kedua. Ini yang kedua lampirannya. Oke, kalau sudah di print kita bisa membuat file CSV-nya. File CSV kita buat. Nah, ini kita pindah ke bulan Mei.
tahun 2015. Oke, kita simpan di D ya, kita simpan di D. Oke, nah file CSV berhasil dibuat. Oke, kita lihat hasilnya, hasil print tadi di D ya, D. Nah ini tadi ada induk. Nah induknya ini adalah hasilnya tadi ya. Kemudian kita satukan dulu ya, satu file antara induk dan lampiran. D. Nah, oke, yang ketiga dan 4 dan seterusnya kosong, ini kita hapus saja ya. Nomor 3 sampai 6 kita hapus. Oke, setelah itu kita save as ya. Taruh di D, nama filenya itu kita namain aja join. Nah ini adalah SPT ya, yang akan kita laporkan ke KPP melalui DJP online. Nah ini sebelum kita laporkan, namanya itu harus kita namain dulu, harus sama dengan file CSV-nya. Oke, saya rasa sudah selesai ya untuk penyelesaian kasus di SPT PPN. Dalam hal ini adalah kasus untuk menginput transaksi perolehan dan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dalam kasus ini kita sudah buat sampai dengan membuat file SPT dalam bentuk PDF dan bentuk CSV. Nah, bentuk PDF dan CSV ini yang akan kita laporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.